atas orang-orang yang beriman. Ya dah. Salat itu merupakan satu kewajiban yang waktunya telah Allah tentukan atas siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ya, itu punya kewajiban untuk mendirikan sholat sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan. Apakah Allah menentukan waktu sholat seorang muslim setahun hanya 2 kali? Kan tidak. Sehari semalam itu 5 waktu. Nah, kita lihat ayat ini, bisa jadi sholat yang selama ini kita lakukan itu belum benar. Kalau kita lihat dari ayat ini, bisa jadi baru sebatas penggugur kewajiban. Kalau menurut Allah, seseorang itu sholatnya benar, fa'idha qadaitumus sholah, jika sholat telah ditunaikan, jika kalian telah menunaikan sholat, fadkurullah, maka ciri orang yang sholatnya benar, orang sholat itu akan terus ingat kepada Allah. Kapan itu? Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri atau beraktivitas, waqu'ud, istirahat dari aktivitas. Ini kan 3 kondisi yang terus dialami oleh manusia. Kalau dia tidak sedang berdiri, berarti terkadang duduk atau berbaring. Kalau sedang tidak beraktivitas, dia akan istirahat. Orang yang sholatnya benar, baik ketika dalam kondisi sedang beraktivitas atau istirahat dari aktivitas, dia akan terus ingat kepada Allah. Sholatnya menjadi tameng bagi dirinya. Bagaimana mungkin orang yang setahun sholatnya hanya 2 kali kok ingat Allah? Itu bagaimana mungkin? Sedangkan fungsi sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Lah dia meninggalkan sholat itu dosa besar. Dia ngaku sebagai muslim, kemudian sengaja meninggalkan sholat, itu dosa yang sangat besar. Nah, kalau sholat setahun hanya 2 kali, berapa kali sholat yang sudah sengaja dia tinggalkan? Maka orang itu belum ada iman dalam hatinya. Belum ada iman. Baru sebatas ngaku beragama Islam, tetapi belum mau melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Islam. Salah satu tanda Islamnya seseorang itu sholat. Kata Nabi, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah. Yang membedakan seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah dalam hal meninggalkan sholat. Dalam sabda beliau yang lain, beliau bersabda tegas sekali, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah. Perjanjian di antara kita, yaitu umat Islam, dengan mereka yang bukan Islam, itu adalah terkait dengan sholat. Orang Islam
itu sholat. Perjanjian antara kita dengan mereka yang bukan Islam dalam hal sholat. Maka Nabi bersabda, faman tarokaha faqad kafar. Siapapun orangnya, meski dia ngaku Islam tapi kok sengaja meninggalkan sholat, faqad kafar. Dia kafir, menutup kebenaran. Kebenaran dari Allah. Orang Islam itu punya kewajiban sholat. Sholatnya tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Lah kok ini meninggalkan sholat dengan sengaja? Meninggalkan sholat dengan sengaja itu sendiri adalah kemungkaran. Bagaimana mungkin sholat bisa tanha anil mungkar kalau dia menyengaja meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat itu sendiri satu bentuk kemungkaran, satu bentuk kemaksiatan. Ya memang ya, kafir di sini bukan berarti murtad. Dia masih dalam agama Islam, namun dia menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Karena makna kafir itu dari kafara. Kafara itu menutup. Dia masih ngaku beragama Islam, artinya belum keluar dari agama Islam, belum murtad dari agama Islam, namun dia telah menutup kebenaran yang datangnya dari Allah dengan dalam hal sengaja meninggalkan sholat. Kebenarannya orang Islam sholat 5 waktu, waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Lah dia buat waktu sendiri, setahun hanya 2 kali. Nah maka itu bukan dari Islam ya. Orang Islam ya harus 5 waktu. Kalau berdasar sabda Nabi, orang Islam ngakunya Islam meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafar. Dia telah kafir. Itu yang ngendika Nabi. Lah kita bagaimana? Maka kalau Bapak Ibu pirsa, yang menyembelih itu sholatnya hanya setahun 2 kali, maka cari sembelian orang sholat 5 waktu. Nah. Ya, ada lagi. Apakah kita sebagai warga ngaji dibolehkan berprofesi sebagai driver ojol, Ustaz? Driver ojol? Ini yang mobil atau sepeda motor? Boleh saja, nggak ada larangan. Ning milih pelanggannya. Nah, kalau jenengan sepeda motor yang pesan perempuan, ya semaksimalnya dihindari. Ditolak dengan cara yang baik, semaksimalnya dihindari. Kalau berduaan yang ketiga, setan. Nanti berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, wis to, setan kuwi pinter, lebih pinter daripada manusia yang tidak punya iman atau punya iman tapi tipis. Apa meneh sing pesen seorang perempuan yang cantik, ambune wangi, wis pikiran melayang kemana-mana itu nanti. Boleh saja jadi driver ojol, tapi pilih
konsumennya. Kalau bisa laki-laki. Ya alhamdulillah sekarang juga sudah ada itu ojek online syariah sudah ada itu. Dan aplikasinya kalau perempuan nanti drivernya juga perempuan, itu sudah ada aplikasi itu. Jadi kalau ibu-ibu ya mau pesan ojol, masuk ke aplikasi yang memang di situ ada aplikasi drivernya khusus perempuan. Dan ini di Solo juga sudah ada, alhamdulillah. Ojek online milik saudara muslim kita itu juga sudah ada. Itu laki sendiri, perempuan sendiri. Nah kalau kita jadi driver ojol, pilih-pilih ya. Kalau hanya berduaan, semaksimalnya dihindari. Nanti setan masuk, memberi peluang pada setan. Maka sekecil apapun peluang setan masuk harus kita tutup. Ya, ada lagi. Dari brosur halaman 7 masuk ke 8 di surat Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya ayat 13. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Dari jenis syirik ada yang berbuat kemusyrikan tanpa disadari, seperti nek mboten enten kula mesti mboten lancar. Untung enek aku, nek ora ono aku bocah kuwi mau wis ketabrak mobil. Pertanyaan, apakah bila diucapkan tanpa sadar itu juga termasuk syirik, padahal tidak ada niat untuk mempersekutukan Allah? Gimana orang berucap kok nggak sadar ini ya? Berarti dia punya kebiasaan itu, biar keakuannya terlalu tinggi, punya kebiasaan itu merasa paling segalanya. Kalau memang jantenan ora sadar tenan ya ndak apa-apa, rufi'al kolam tidak dihitung. Tetapi sesudah itu kita didik irodah kita, didik kehendak kita, didik hawa nafsu kita. Kalau memang selama ini punya kebiasaan keakuan yang tinggi, aku apa-apa aku, nek dudu aku, nek ora nek aku dan lain sebagainya, kebiasaan itu yang harus dihilangkan. Kalau terus kita uri-uri kebiasaan keakuan itu, ingat, yang keakuannya sangat menonjol, sangat tinggi itu hanya iblis. Jadi siapapun kita, jangan merasa paling bisa. Kalau kita merasa paling bisa, nanti akan berdampak besar, menjadi besar kepala, menjadi besar mulut, hatinya kerdil, jiwanya kerdil. Orang yang besar kepala merasa paling bisa segalanya, yang ini akan mendorong dirinya untuk besar mulut. Kalau sudah begitu, hatinya kerdil. Kenapa? Karena sombong.
Dia akan memandang rendah orang lain. Dia akan menolak kebenaran yang datangnya dari orang lain yang kebetulan ada di bawahnya status sosialnya. Itulah al-kibr, kesombongan, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, kalau kita masih punya sifat seperti itu, mulai detik ini lawan jangan sampai terus-terusan. Mbok sepanjang apapun gelar akademik kita, harusnya semakin panjang gelar akademik semakin tawadu. Falsafah padi itu loh, semakin berisi dia semakin menunduk, ora semakin dangak. Semakin tinggi amanah jabatan, dia akan semakin menunduk, semakin tawadhu. Dia tahu ini amanah dari Allah yang harus ditunaikan sesuai fungsi yang Allah tetapkan. Tetapi yang terjadi, banyak di antara kita amanahnya semakin tinggi, jabatannya semakin tinggi, justru semakin dangak. Karena merasa di atas aku kok, sehingga keakuannya tinggi sekali. Itu satu kesombongan, dan Allah tidak menyukai. Innallah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sombong dengan ucapan, membanggakan diri dengan perbuatan. Sombong dengan perbuatan, membanggakan diri dengan ucapan. Jadi besar kepala, besar mulut. Allah tidak mencintai hambanya yang seperti itu. Maka didik akhlak kita, jiwa kita, keakuan kita itu dididik. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah yang sangat lemah ini memiliki keakuan yang sangat tinggi. Yang rugi kita sendiri, bukan orang lain. Kalau keakuan kita tinggi, sithik-sithik aku, saya. Kalau tidak ada saya begini. Kalau bukan karena kepandaian saya begini. Kalau bukan karena saya akan begini. Ya sudah. Kalau terus-terusan seperti itu, ya siap-siap dibenci oleh Allah. Kalau memang tadi terucap tanpa sadar, tanpa ada unsur kesengajaan, insya Allah tidak dihitung sebagai andat. Tapi kalau ucapan tadi memang keluar dari lesannya kesadaran penuh, ingin menunjukkan keakuannya kepada orang lain, maka itu termasuk andat. Ibnu Abbas